Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi teori pembangunan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana perkembangan teori yang ada di dalam teori pembangunan ini, terutama bagaimana munculnya teori modernisasi, setelah itu bagaimana munculnya teori dependensi atau teori ketergantungan, dan 2 minggu terakhir ini kita membahas teori sistem dunia, gitu ya. Nah, pada dasarnya terjadi dialog, gitu ya, seperti historis materialisnya Hegel, gitu ya. Jadi ketika teori modernisasi itu antitesisnya adalah teori dependensi. Nah, antitesis dari teori dependensi ini menimbulkan yang namanya juga teori sistem dunia atau teori sistem ekonomi kapitalis dunia, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang berbagai teori yang merupakan dari teori sistem dunia atau globalisasi teori pembangunan. Jadi pada dasarnya globalisasi teori sistem dunia itu membahas tentang hakikat dari strategi pembangunan. Apakah suatu negara, suatu bangsa itu melakukan strategi pembangunannya dengan melalui pembangunan yang mandiri, berdikari berdasarkan kekuatan diri sendiri, ataukah ketergantungan, ya. Kalau kita pahami 3 teori yang ada, baik teori modernisasi, teori ketergantungan apalagi, dan teori sistem dunia, itu bahwa pembangunan suatu negara itu pasti dipengaruhi oleh pembangunan di negara lain, gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Apakah ada negara yang melakukan pembangunan secara mandiri, gitu ya, self-reliance, ya? Nah, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang sepenuhnya otonom dan mandiri. Nah, itu intinya ya, berarti tidak ada ya. Kalau dalam sistem terbuka, kalau dunia ini termasuk sistem terbuka, maka sebenarnya tidak ada itu otonomi dan mandiri itu. Tak ada satu negara pun di dunia di mana proses pembangunannya semata-mata merupakan refleksi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh negara bersangkutan tanpa pengaruh dari luar. Semua negara di dunia saat ini tergantung dengan yang lain. Ada interdependensi antar negara di dunia. Hanya saja terdapat perbedaan dalam jenis ketergantungan maupun tingkat interdependensi antara satu negara dengan negara yang lain. Konsep interdependensi merupakan penyempurnaan dari teori ketergantungan yang pada dasarnya ingin menjelaskan struktur ekonomi global yang semakin kompleks daripada sekedar dikotomi pusat periferi. Kompleksitas ini merupakan refleksi dari meningkatnya persaingan dan ketegangan di dalam negara-negara pusat, terutama Eropa Barat menjadi semakin tergantung dibanding AS, Eropa Timur, dan Rusia. Adanya industrialisasi di negara-negara periferi, misalnya Korea Selatan, dan deindustrialisasi di negara pusat, misalnya Inggris, dan munculnya kekuatan-kekuatan regional, apakah itu Brasil, India, atau Nigeria, bahkan Cina sekarang. Konsep interdependensi menyiratkan bahwa manusia di bumi ini berada dalam satu perahu yang sama. Pendapat ini mengabaikan fakta bahwa penumpang-penumpang yang sama tidak bepergian pada kelas yang sama, bahkan tidak punya akses yang sama terhadap pelampung maupun kapal penyelamat. Ya, kalau ibaratkan kapal gitu, kapalnya itu mesin dunia ini, maka sebenarnya kita ya
perahunya itu dia ini gitu ya, apakah itu negara yang maju, yang di pusat, atau yang di pinggiran, atau yang semi pinggiran. Kalau konsep Wallenstein itu sama, tapi tiket mendapatkan fasilitas di kapal itu beda gitu, karena ada di kelas-kelas gitu ya. Dari dependensi menuju interdependensi. Dari dimensi fisik muncul setelah diadakannya konferensi lingkungan oleh PBB tahun 1972 yang memunculkan kesadaran akan adanya satu bumi, di mana kegiatan suatu negara akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan global. Dari dimensi ekonomi, proposal Komisi Brand menghendaki adanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan atau win-win solution, win-win position, dan bukan lagi kondisi zero sum game yang satu untung yang lain rugi, sebagaimana diterapkan dalam konsep ketergantungan. Keterkaitan antar negara dalam dimensi fisik maupun ekonomi diharapkan akan menciptakan adanya kerjasama yang mendorong adanya perdamaian dan pembangunan dunia. Perkembangan konsep ketergantungan menuju konsep interdependensi ini mengakibatkan adanya transisi dalam perekonomian dunia. Apa saja kondisi pendukung transisi perekonomian dunia? Pertama ini aliran dana dan pola investasi dimulai dengan adanya kenaikan harga minyak bumi pada tahun 70-an. Kenaikan harga minyak mengakibatkan surplus dana yang dimiliki oleh negara-negara industri mengalir ke negara penghasil minyak. Di penghasil minyak itu dengan dana yang itu melakukan industrialisasi seperti yang sekarang terjadi di Kuwait, di Emirat Arab, terutama sekarang di Arab Saudi gitu ya. Nah, muncullah teknologi baru, muncul pasar baru bagi industri. Nah, kondisi ini mengakibatkan pola investasi berbeda, makanya banyak sekali adanya relokasi industri. Ya, sekarang yang punya modal bukan hanya Jepang, Amerika Selatan, Eropa, tapi juga Arab Saudi gitu ya, punya modal juga gitu. Nah, sekarang Cina, makanya bagaimana relokasi industri, pola investasi baru terjadi gitu ya. Nah, sekarang tidak lagi satu yang dominan itu Amerika atau Eropa gitu ya. Setiap negara berkembang gitu ya, itu memiliki alternatif negara yang meminjam yang menanamkan modalnya, yang diburu untuk menanamkan modalnya. Perubahan teknologi dan internalisasi produk, terutama dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi atau sekarang internet namanya. Nah, ini terutama harusnya harus perlu diantisipasi perubahan pasar, apalagi sekarang ini ya, dengan adanya pandemi gitu ya, perubahan pasar itu sangat drastis sekali. Juga teknologi transportasi berubah, jarak antar negara terutama semakin jadi sempit ya, jadi pendek gitu ya, jarak antar negara itu dengan adanya perubahan-perubahan teknologi transportasi gitu ya. Jarak ditempuh berapa jam saja gitu ya, sehingga mobilitas barang dan jasa itu sangat tinggi gitu ya. Nah, apalagi dengan sekarang itu dengan adanya e-commerce atau e-business atau yang lain-lain gitu yang berkaitan dengan e-bisnis gitu ya, itu teknologi operasi ini pengiriman barang, penjualan barang melalui online gitu ya, dengan pengiriman teknologi operasi itu harus berubah gitu. Nah, demikian juga teknologi dalam organisasi tenaga kerja juga harus ada perubahan gitu ya. Sekarang dengan revolusi industri 4.0, maka terjadi yang namanya digitalisasi atau robotisasi gitu ya. Digitalisasi di mana tenaga kerja kasar digantikan oleh tenaga mesin gitu ya, tenaga robot gitu ya. Nah, sekarang bahkan sekarang mereka bukan robot lagi, tapi sifatnya sudah
big data gitu, sehingga menggantikan posisi tenaga kerja tertentu gitu ya. Nah, akibatnya ini perlu penyederhanaan dalam proses tenaga kerja yang berimplikasi pada penyederhanaan dalam proses tenaga kerja. Lalu globalisasi juga munculnya perusahaan-perusahaan transnasional gitu ya, yang di mana-mana gitu ya. Dengan adanya pola investasi baru, regulasi industri bisa di mana saja cepat sekali gitu ya. Asumsi teori perdagangan tradisional, faktor-faktor produksi, modal, tenaga kerja, tanah tidak bebas berpindah dan tidak ada skala ekonomi dalam produksi, menjadi tidak relevan dengan adanya teknologi yang sekarang ini. Perubahan teknologi sekarang ini tidak relevan lagi ya. Modal, tenaga kerja, tanah itu sekarang bisa mudah dipindah-pindah gitu ya. Yang ketiga, adanya perdagangan dan aturan-aturan internasional lainnya, misalkan GATT, JITT gitu ya. Penarik utama di sisi permintaan, demand pull, investasi dan dari rencana Marshall, tarikan permintaan dan perluasan perdagangan. Ini menjadi lingkaran yang terus berkembang ya. Jadi angka pengadaan ekspor terhadap kesempatan kerja, pendapatan, dan investasi terus menerus setelah adanya mulai dari rencana Marshall itu, permintaan dunia semakin meningkat ya, lalu produksi juga semakin meningkat, maka terus berputar terus menerus. Argumen para industrialis AS, pasar dan perbaikan ekonomi Eropa Barat akan menyebabkan manfaat program bagi AS, terbukanya akses pasar AS ke Eropa dan lainnya. Nah, ini dengan adanya rencana Marshall di sekitar setelah Perang Dunia Kedua gitu, sebenarnya dimulailah peluang pasar Amerika Serikat itu ke negara-negara lain, terutama negara Eropa yang tadinya mandek gitu ya, dengan ada penanaman modal gitu ya, sebenarnya ke sana. Maka sebagai imbasnya itu biasanya industri-industri atau perusahaan multinasional Amerika Serikat itu menanamkan modalnya juga di Eropa. Nah, dengan demikian juga seperti itu ya, misalnya ketika Cina menanamkan modalnya di Indonesia, maka sebenarnya pasarnya juga diserbu dengan industri dari Cina gitu ya, produk-produk perusahaan dari Cina, termasuk pasar tenaga kerjanya. Nah, ini yang sering kali karena sentimen nasionalis menghilangkan fakta-fakta bahwa pasar tenaga kerja pun semakin terbuka gitu. Kerangka formal liberalisasi perdagangan pada dasarnya adalah kompromi perdagangan GATT Januari 1948. Ini sebenarnya merupakan produk alternatif dari ambisius Keynes ya, tahun 45 untuk membentuk organisasi perdagangan internasional. Ya. Nah, pendekatan interdependensi itu apa ya? Pada dasarnya kapitalisme perekonomian dunia sudah ada semenjak abad ke-16. Sistem kapitalisme pada dasarnya menyatukan wilayah-wilayah yang semula terorganisasi, terisolasi, dan mandiri. Sistem kapitalisme adalah dua dimensi, ekspansi geografis dan sosial ekonomi. Jadi, pada dasarnya kapitalisme itu ekspansi geografis, jadi wilayah pemasaran semakin luas, sehingga yang tadinya negara-negara terbuka pasarnya seperti Indonesia saja dulu bisa mencukupi sendiri untuk sendiri, sekarang dibuka pasarnya oleh orang-orang Eropa Barat, terutama India, Belanda, Inggris gitu ya. Belanda dan Inggris itu di Indonesia, bahkan Jerman juga menanamkan modalnya di Indonesia, perusahaan-perusahaan itu, sehingga investasi semakin terbuka, ya pasar semakin terbuka. Nah, itulah tidak lagi terorganisasi. Jadi dibangun internasionalis dengan sebenarnya bumbu-bumbu kapitalisme itu dengan kolonialisme. Nah, demikian juga sosial ekonominya setelah dibukanya ekspansi geografis, maka yang tujuannya sosial ekonomi juga berubah juga, termasuk sebenarnya kapitalisme itu di dalam sosial budaya kan gitu, budaya masuknya budaya asing atau westernisasi itu terjadi gitu. Ekspansi ini daerah semi periferi atau semi pinggiran gitu ya, di samping daerah inti pusat, daerah pinggiran pembagian kerja di mana inti perusahaan produk-produk
produksi, peri adalah daerah penghasil pertanian, semi-peri adalah daerah transit antara pusat dan peri lebih pada produk-produk industri, produk hasil pertanian. Jadi kalau kita memakai analisisnya Wallenstein gitu ya, ada tiga, ada negara pusat, ada negara semi pinggiran, ada negara pinggiran dan periferi gitu ya. Itu jelas itu ya masing-masing negara itu pertama, kalau negara pusat itu merupakan negara industri yang menghasilkan produk-produk industri gitu ya. Kalau semi pinggiran itu ya antar keduanya gitu. Di samping basisnya masih basis pertanian gitu juga, atau produk-produk bahan mentah gitu ya, juga basisnya industri, walaupun industrinya misalnya setengah jadi gitu ya. Sedangkan di negara yang periferi pinggiran gitu, pada dasarnya produknya produk bahan baku atau hasil produk pertanian. Konsep ketergantungan dan intervensi pada dasarnya adalah konsep dari awalnya itu dari kapitalis ya. Jadi tidak ada satupun wilayah di dunia ini, satu kegiatan sosial ekonomi di dunia ini yang tidak tergantung dari yang lainnya. Makanya ketergantungan itu tidak mempertentangkan daerah inti dan periferi. Kerjasama antara keduanya. Jadi ketergantungan itu sebenarnya negara pusat itu tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau tanpa negara pinggiran atau negara periferi. Dari periferi menjadi daerah semi-periferi bisa terjadi perubahan semacam itu, seperti yang pernah dijelaskan oleh Einstein gitu ya, perubahan struktur dari daerah periferi ke semi-periferi dan semi-periferi ke inti. Jadi ada perubahan ciri-ciri karakteristiknya bagaimana supaya daerah yang pinggiran menjadi semi-pinggiran dan dari pinggiran ke pusat itu kita setelah membahasnya. Nah, globalisasi mengubah hubungan finansial, proses produksi, perdagangan, teknologi informasi, dan hubungan ekonomi lainnya. Nah, dengan cirinya itu gejalanya menyatunya ekonomi semua bangsa. Nah, globalisasi adalah interdependensi antar bangsa. Interdependensi dialami negara-negara yang tadinya tidak tergantung negara lain, misalnya AS. Negara berkembang memasok 80% impor minyak AS. 26% dari impor negara-negara industri dan 25% dari impor barang modal, dan 53% dari impor barang konsumsi negara maju, itu suplai energi dan bahan mentah negara-negara yang sedang berkembang. Ketika negara sedang berkembang mengalami kemajuan ekonomi, negara industri merasakan akibatnya. Penurunan ekspor dan pengangguran, misalnya saat resesi ekonomi tahun 1981-82, penyuluhan negara-negara sedang berkembang, penghasil minyak anjlok dari 24 miliar anjlok dari 9 miliar. Sebaliknya, resesi negara-negara maju dan on telah menyebabkan banyak negara sedang berkembang mengkaji ulang strategi pembangunannya. Penyusunan struktural terhadap goncangan eksternal. Strategi pembangunan dengan sistem dunia, komponen pembangunan modern, tujuan akhir dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Komponen pertama adalah bersifat normatif, ideologi yang dipengaruhi oleh negara tersebut. Komponen kedua adalah dijabarkan dalam strategi pembangunan yang hendak diterapkan. Secara eksplisit dilihat dari perencanaan pembangunan. Salah pembangunan pada dasarnya adalah kemampuan suatu negara untuk bertindak sehingga krisis yang terjadi di suatu negara, krisis bisa berakhir gitu ya. Krisis dari strategi pembangunan yang diterapkan negara. Strategi pembangunan konsep empiris yang langsung berkaitan dengan perilaku negara. Jadi strategi itu perilaku negara gitu ya. Strategi pembangunan itu intinya adalah perencanaan eksplisit yang diterapkan oleh suatu negara, terutama peningkatan kesejahteraan rakyat dalam arti material, SDM yang intinya itu ada pada SDM dan SDA, dan ini semua sangat mempengaruhi dunia internasional, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dunia internasional. Ada upaya revolusi global, bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan dari negara-negara. Tata ekonomi dunia baru maupun usulan Komisi Brand, gerakan revolusi global, memandang dunia sebagai satu sistem dunia, sehingga perubahan yang dianjurkan adalah perubahan sistem secara keseluruhan.
Siapa agen perubahan ini? Ini berkaitan dengan kedua konsep mengendaki intervensi, yaitu strategi pembangunan, yang berarti negara sebagai aktor yang dominan. Jadi bagaimana negara yang menjadi aktor dominan di dalam strategi pembangunan global itu. Tata ekonomi dunia baru ini adalah berkaitan dengan strategi politik ketimbang strategi ekonomi. Jadi kalau tata ekonomi global dunia itu adalah sebenarnya strategi tata ekonomi global adalah solidaritas negara dunia ketiga. Gerakan swadaya secara kolektif suatu jalur perdagangan dengan negara industri dan akses terhadap teknologinya. Jadi bagaimana pada dasarnya negara-negara yang dunia ketiga yang di dalamnya ada negara miskin dan negara berkembang gitu ya, itu bersatu padu secara kolektif dalam menghadapi negara-negara industri maju yang 10 negara itu. Nah, ini terutama bagaimana mengakses teknologinya, bagaimana menerobos jalur perdagangannya, bagaimana merebut pangsa pasar industrinya gitu. Nah, strategi ini tidak diikuti dengan penjelasan gampang mengenai siapa pelaku akan melaksanakannya. Di Alau Utara Selatan, deklarasi NEO ini mengalami kemacetan. Negara kaya tidak dapat memenuhi permintaan dalam dokumen NEO. Laporan Komisi BRAN identik dengan Global Keynesian. Kalau kita bicara Keynesian itu, kemiskinan global, itu pada dasarnya bahwa sistem Keynes itu, bahwa pembangunan itu dapat menetes ke bawah gitu. Jadi kalau orang kaya semakin kaya sebenarnya akan pada satu titik maka akan menetes ya. Jadi kalau pembangunan misalnya suatu daerah gitu ya, misalnya di Jakarta, lama-lama kejadian daya tampung Jakarta itu tidak bisa lagi, maka setelah daya tampungnya bisa untuk pertumbuhan, maka akan menetes ke daerah-daerah sekitarnya, Tangerang, Karawang, Bekasi, Depok gitu ya, Bogor itu. Jadi ada semacam itu teori Keynes itu ya. Bila mereka menggunakan sumber-sumber keuangannya untuk membeli barang-barang negara maju, nah, masalah ekonomi dengan sendirinya terpecahkan. Liberalisme radikal tidak dapat diterima oleh penganut aliran kanan baru karena mereka mengendaki agar negara sedang ulang menyeimbangkan anggaran negaranya, meliberalkan perekonomiannya, dan mengidentifikasi keunggulan kumulatif yang dimilikinya. Nah, ini kelompok-kelompok negara maju, terutama kelompok kanannya, ini tidak mau gitu ya, mengendaki bahwa negara berkembang itu jangan melakukan proteksi terhadap negaranya gitu. Dengan tadi meliberalkan ekonominya artinya dia masuk 0% gitu ya. Nah, itu pajak impor di nolkan gitu ya. Di sisi lain, kritik dari penganut aliran kiri mempertanyakan kepentingan yang saling menguntungkan utara selatan. Tesis interdependensi, integrasi dunia ketiga ke dalam sistem interdependensi global justru akan meningkatkan objektif dibanding mendatangkan stabilitas. Nah, ketika ada interdependensi, tapi ada juga upaya-upaya melakukan delinking gitu, atau memisahkan diri, atau melakukan kemandirian atau berdikari gitu. Ada negara-negara yang berupaya gitu ingin memisahkan dari ketergantungan dengan negara lain dengan melakukan strategi pembangunan sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan percobaan memisahkan diri atau delinking ya. Atau biasanya di kita mah terkenal dengan berdikari gitu ya. Atau pembangunan mandiri, self-reliant, telah dicoba di Tanzania, Ghana, Yamaika, Nicaragua, dan Burma. Strategi ini mengendaki mobilisasi sumber daya domestik dibanding mengundang sumber dari luar negeri. Nyenyere, pembangunan industri dasar, Kurma, pembangunan industri, transportasi sosial, pembangunan pertanian berskala besar. Nah, itu strategi kebutuhan pokok dan stabilisasi. Itulah yang mau dibangun di negara-negara yang berupaya memisahkan diri dari ekonomi global. Percobaan strategi pembangunan mandiri mengalami kegagalan sehingga menggunakan IMF membantu program restrukturisasi ekonomi.
mendukung orientasi ekspor, menarik investasi, dan kebijakan luar negerinya dekat dengan Barat. Dengan demikian, bisa dipahami mengapa dalam debat strategi pembangunan terjadi reaksi terhadap kelemahan teori dipendensia dan pesimisme terhadap pembangunan mandiri. Strategi pembangunan mandiri dan regal lainnya karena alasan ekonomi dan politik. Alasan ekonomi, perubahan dalam nilai tukar dalam perdagangan, seperti meningkatnya harga impor untuk komoditi energi, makanan, dan barang modal, dan menurunnya harga komoditi primer yang masih produk unggulan di negara sedang berkembang. Jadi pada dasarnya nilai tukarnya itu, ya nilai tukar dari perdagangan itu sangat-sangat rendah. Misalnya kalau kita ekspor taruhlah jagung, singkong, ya, untuk bahan-bahan industri di Jepang gitu ya, untuk melakukan industri di Jepang ya, atau produksi industri di Jepang, maka kita itu mungkin berapa kapal, 10 kapal atau 100 kapal dikirim ekspor produk tadi, ketela atau jagung gitu, tapi ketika kita mengimpor mungkin hanya setengah kapal gitu, dengan misalnya mobil atau sepeda motor atau mesin gitu ya. Jadi terjadi ketidakseimbangan itu sebenarnya ya, secara ekonomi itu nilai tukar perdagangannya itu ya. Dan juga alasan politik, adanya kebutuhan untuk merampingkan para sekutu dan konsolidasi kontrol dari dua raksasa AS dan Uni Soviet waktu itu. Kegagalan implementasi strategi pembangunan mandiri harus dipahami dalam kerangka perubahan struktural dan politik dunia, dan tidak dapat dijelaskan oleh kelemahan strategi pembangunan yang dianut. Perubahan global terutama perang dingin dan dalam bentuk baru telah membuat semakin sulit menerapkan strategi pembangunan mandiri. Apalagi sekarang ketika Uni Soviet bubar gitu ya, adanya Rusia yang sudah liberal juga, ada Cina yang sudah liberal juga di dalam pola pemikiran teori sistem ekonomi kapitalis dunia gitu ya. Cuma perlu diingat bahwa baik komunis itu pada dasarnya negara sebagai pelaku usaha gitu. Kalau negara sebagai pelaku usaha ya sama saja bertindaknya juga kapitalis gitu. Klasifikasi strategi pembangunan ini ada radikal, deleking, tidak dukung oleh fakta empiris. Jadi strategi pembangunan yang mandiri itu tidak ada dukungan empiris, itu berjalan dengan baik. Kendati demikian, pilihan strategi pembangunan memang antara integrasi dengan sistem dunia ataukah otonomi ataupun antar aliran radikal dengan pembangunan bertahap. Frederick List, Ekonomi Politik Nasional versus Kosmolik, apakah ada kontradiksi antara pembangunan nasional dan internasional? Menandai munculnya ekonomi pembangunan. Ekonomi politik nasional dikembangkan menganut teori dipendensia, yaitu dengan strategi radikal delinking atau versus diarahkan kepada pasar dunia. Jadi memisahkan diri dari pasar dunia itu ya. Dan semua negara menganut strategi pembangunan yang jelas. Biasanya kebanyakan negara tidak mengikuti strategi pembangunan yang dapat diidentifikasikan dan seringkali berubah-ubah. Karena melemahnya peran negara di negara sedang berkembang dan bisa juga akibat krisis ekonomi global, strategi pembangunan menjawab krisis manajemen daripada melakukan transformasi sosial ekonomi. Klasifikasi strategi pembangunan itu secara praktis ada yang bersifat strategi pembangunan monetaris, yaitu melakukan efisiensi dalam alokasi sumber daya akan tercapai dalam jangka panjang. Stabilitas ekonomi dalam jangka pendek akan terjadi krisis. Dalam strategi ini peran negara dibatasi. Jadi ini penganut kalau di dalam pendekatan administrasi publik itu atau administrasi negara itu, ini penganut MPM yang menyuruh privatisasi ya. Strategi pembangunan ekonomi terbuka, perdagangan luar negeri, dan keterkaitan dengan dunia luar sebagai mesin pembangunan. Kebijakan ini sangat tepat pada negara yang berorientasi pada pembuatan produk yang akan mensuplai pasar yang misalnya karena menghendaki peran aktif negara di sisi penawaran.
Lalu ada strategi pembangunan industrialisasi sektor manufaktur yang berorientasi pasar, baik itu domestik maupun luar negeri. Nah, sebagai mesin pembangunan. Jadi ini sangat tergantung kepada industrialisasi dan tergantung industri itu diserap oleh pasar atau tidak gitu ya. Kalau diserap pasar baik domestik, pasar dalam negeri maupun luar negeri, maka akan terjadi perubahan di masyarakat, ya, perubahan sosial ekonomi di masyarakat. Menurut strategi ini, campur tangan pemerintah masih diperlukan. Lalu ada strategi pembangunan revolusi hijau, kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan teknologi bidang pertanian sebagai akibat untuk memacu pertumbuhan bidang lainnya. Nah, ini ada revolusi hijau, jadi di pertanian ini orientasinya. Ada strategi pembangunan redistribusi, dimulai dari redistribusi pendapatan dan kesejahteraan serta tingkat partisipasi masyarakat sebagai alat untuk mobilisasi peran serta penduduk dalam pembangunan. Nah, ini bagaimana caranya melakukan redistribusi gitu ya. Makanya saya kira kalau melakukan redistribusi maka harus meningkatkan peran aktif setiap orang gitu ya. Strategi pembangunan sosialis, peran pemerintah dalam pembangunan mulai dari perencanaan, perusahaan milik negara hingga pelayanan masyarakat. Meskipun dalam sistem sosialis peran pemerintah bisa bersifat ekstrim atau moderat. Nah, ini saya kira kalau misalnya pembangunan secara praktis itu bisa digambarkan seperti ini dari 6 strategi tadi. Ada neoklasik, ada ekonomi pembangunan, ada strategi gradualis, ada segi radikal, ada definisi, ada marxisme neoklasik, ada integrasi, dan ada otonom. Jadi ada ujung-ujungnya itu ada yang integrasi dengan ekonomi kapitalis dunia, ada yang pembangunan strategi pembangunan mandiri atau delinking atau self-reliant gitu ya. Nah, ini ada yang secara radikal menganut integrasi, ada secara radikal yang menganut integrasi ekonomi atau mandiri, tapi ada juga yang separuh-separuh lah gitu ya. Nah, ini konsep bangunan praktis itu digambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya strategi pembangunan secara teoritis ini ada strategi pembangunan dengan memanfaatkan peluang pasar luar negeri. Pemerintah berperan aktif state capitalism dalam memanfaatkan keunggulan komparatif untuk memanfaatkan peluang pasar luar negeri, meskipun tidak semua negara memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua ada strategi pembangunan dengan mengundang investasi luar negeri. Mengundang investasi luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yaitu seperti upah buruh yang murah, serta undang-undang lainnya. Ya, jadi kemudian ini biasanya kebijakan pintu terbuka gitu ya. Jadi mengundang investor ini dengan memasang karet merah, pengurangan pajak, ada sarana-sarana untuk jalan, untuk pelabuhan, untuk listrik gitu ya, dan upah buruh murah. Nah, ini juga merupakan insentif itu untuk pembangunan luar negeri. Jadi kita nampaknya juga kita sangat susah ini untuk ini ya, terutama upah buruh murah itu susah. Lalu ada strategi pembangunan mandiri, ini kemampuan dalam negeri dan sedikit mungkin bantuan dari luar negeri. Strategi ini kurang berhasil diterapkan di negara dunia ketiga karena keterbatasan SDM maupun SDA. Share mengombinasikan dimensi internal eksternal, nasionalis versus anti nasionalis dengan dimensi tingkat egalitarianisme. 4 strategi pembangunan yaitu ada variasi sosialis dan liberalis terhadap internasionalisme, pendukung strategi kebijakan pintu terbuka, dan variasi radikal dan konservatif dari strategi self-reliant, pembangunan otonom, dan delinking. Kebijakan pembangunan ibarat pendulum. Oleh karena itu selalu ada ruang untuk melakukan manuver sesuai dengan kondisi objektif yang dihadapi maupun situasi historis yang diwarisi. Keberhasilan pembangunan negara-negara industri baru gitu ya tidak ditentukan pada strategi pembangunan yang dipilih, tetapi lebih ditentukan oleh konsistensi dan fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan. Keberhasilan negara-negara industri baru tidak otomatis strategi pembangunan negara dapat diharapkan di negara lain karena setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Negara-negara industri baru itu biasanya disebutkan itu adalah Korea Selatan,
Cina Taipei, Hong Kong, Singapura, ya itu nah, satu negara itu kadang-kadang tidak bisa diterapkan di negara-negara lain. Nah, ini digambarkan apa yang dimakan oleh Sir tadi, bagaimana kelas strategi pembangunan secara teoritis tadi ya, ada yang dua sisi, ada yang egalitarian, ada anti-egalitarian, ada nasionalis. Nah, ini ada yang strategi kebijakan pintu terbuka sosialis, ini ada strategi kebijakan pintu terbuka liberalis. Nah, kalau anti nasionalis, anti egalitarian gitu ya, liberal gitu kan. Tapi ada kalau nasionalis gitu ya, apa anti nasionalis dan egalitarian namanya kebijakan pintu terbuka sosialis. Tapi kalau nasionalis itu adalah ada yang egalitarian dan nasionalis itu adalah ini strategi pembangunan mandiri teoritis. Lalu ada yang nasionalis tapi anti egalitarian. Nah, ini kapitalis sempit atau di mana peran negara juga sangat berperan. Jadi ada yang peran negaranya itu sangat kuat itu di sini gitu ya. Dan di sini pun juga peran negara sangat kuat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.